ceritanya gini. Jadi lagu ini kebetulan memang udah aku ciptain rencananya. Kita nih mau ada project duet antara aku sama Syakila. Jadi secara aransemen segala macam kita kan udah persiapin tuh untuk lagu itu. Tiba-tiba begitu liriknya gitu ya, terus Syakila isi vokal, aku kok langsung merasa kayaknya dia bisa lebih mewakili liriknya secara secara rasanya gitu. Terus aku coba diskusi sama dia, kan coba deh kamu nyanyi satu lagu ini nggak usah ada suara papa. Aku pengen tahu nih aransemennya akan papa bawa gimana. Lagi diskusi masalah itu dan ternyata bagus ya. Terus aku kembangin di aransemen, terus aku ya tongklik ke rumah dan nggak sengaja ya kalau tongklik main ke rumah pasti ke studioku nongkrong gitu kan, kita dengerin lagu. Nah, salah satunya aku lagi minta pendapat di Clay, bagus nih Clay, gue lagi produksi bilang ya, keren bro, gue mau dong nih lagu, dia bilang buat film gue, dia bilang oh ya udah. Jadi akhirnya sampai ke kayak jadi kita bikin aransemennya baru di situ. Nah aransemennya ya kita diskusi lah berdua gitu. Intinya Syakila kasih referensi Charlie Bird gitu. Dan kayak gini Pak, maksudnya yang sesuai sama karakter vokalnya Syakila. Jadi vokalnya Syakila ini tipikalnya mungkin aku bisa announce sih, bukan kayak festivalan, ya vokal-vokal festivalan atau kayak idol yang memang yang harus technical gitu loh. Nah, Syakila ini aku melihat dia punya gaya menyanyi yang berbeda sekali gitu. Nah, ini yang menarik nih buat aku. Aku nggak nyangka gitu. Mungkin karena dia juga nyiptain lagu, jadi dia juga tahu cara ngebawainnya gimana gitu loh. Nah ini secara itunya aku bebasin dia gitu. Mungkin kakak bisa cerita apa referensinya. Ya, jadi menurut aku lagu ini aku inspirasi Charlie Bird itu karena kayak pertama kayaknya cocok aja buat anak-anak seumuran aku gitu, pasti anak-anak seumuran aku bakal suka dan bisa menikmati lagunya. Terus ditambah melodinya, musiknya papa yang bikin, jadi udah pasti keren kalau dibikin aransemennya gini. Syakila, tapi kamu sendiri suka menyanyi dan nulis lagu itu dari umur berapa sih? Pertanyaan Kalau misalkan suka musik udah dari dulu karena pas soalnya aku nggak tahu mas, tiba-tiba bikin aja lah kamu jelas. Aku mulai nulis lagu sebenarnya SMP, tapi beda banget sama cara nulis lagu aku sekarang. Dulu tuh iseng-iseng doang, megang gitar, megang piano, terus bikin lirik-lirik yang menurut aku kayak kurang bagus. Tapi pas SMA aku udah kayak tahu musik-musik yang aku suka kayak gimana. Nah dari situ aku terinspirasi kayak oh kayaknya aku bisa nih nulis. Jadi SMA aku mulai nulis lagu sendiri. Tapi suka sharing sama papa juga nggak sih waktu kamu nyanyi gitu? Nulis lagu apa? Nah kalau aku diem-diem aja pas nulis, aku nggak suka kasih, soalnya nanti aku komen-komen. Aku takut, jadi mendingan kalau aku udah percaya diri kayak udah selesai baru aku kasih papa. Jadi dia rekam semua itu di voice note-nya dia main piano, dan dia juga main piano. Dia bikin lagu juga kebanyakan pakai piano. Nah jadi apa namanya, begitu aku kemarin alhamdulillah haji, tiba-tiba kita lagi video call ya kak ya, video call, terus aku bilang kakak kamu tuh papa tinggal sama bunda, kamu ngapain aja di rumah. Jadi aku tuh sering nyuruh dia bikin lagu lah kak, atau latihan nyanyi lah kak gitu loh. Sering aku laguku udah banyak, loh nggak pernah kasih tahu papa, nih aku kirimin semua ya pak, dikirimin. Jadi udah aku tuh dengerin di Mekah tuh, dikirimin semua lagu-lagu. Ini anak gua kok bisa jago ya bikin lagu, maksudnya apa ya, di umur semuda dia itu kamu belum 17 dia udah bisa punya warna lagunya, karakternya kuat gitu ya. Terus papa sendiri, aku bilang sama dia, papa sendiri belum tentu bisa bikin lagu kayak gini gitu. Nah ini yang aku suka ya, artinya nggak harus kayak apa gitu. Nah dia punya gaya sendiri dan bahkan cara nyanyinya
dia punya gaya dia sendiri gitu, dan aku nggak intervensi sama sekali. Bahkan kemarin tetap aku sebenarnya gini, pokoknya dia ada kegiatan musik tuh terus gitu, dia bikin lagu. Nah, aku bilang, Kak, kamu belajar deh vokal, artinya jangan papa yang ngajarin gitu. Karena aku nggak mau, aku pengen bikin kamu tuh baik, jangan kayak papa, maksudnya orang ke tempat gitu kayak papanya nih. Dan akhirnya boleh disebut Kak KB. Kak KB, dia latihan sama Kak KB. Cocok tuh ya. Mas Baby, sebagai orang tua sejak ngelihat bakat Sabil sendiri dari umur berapa sih? Sebenarnya bakat dia itu udah dari bayi sih. Semua anakku tuh udah kelihatan gitu lah, artinya semua itu pasti merasakan yang aku panggung, kita main piano berdua gitu ya, sampai umur 5 tahun waktu pangkuan gitu. Dan begitu si Abila ini dari umur 6-7 ini udah kelihatan kalau dia memang beda sama adik-adiknya. Dia memang suka ngulik sama kayak aku. Jadi kalau dengerin musik itu yang dibahas itu bukan cuma enak atau enggak lagunya, tapi kok ada isian yang ini, ada gimmick yang ini, kok ini gimana sih Kak, kok musik dia tuh kayak begini, cara bikinnya gimana. Nah ini aku ngelihat emang dia beda sendiri gitu. Dan itu udah dari umur ya 10 tahun ya, 9-10 tahun ke atas tuh udah mulai kelihatan gitu. Dia suka main piano sendiri, terus suka belajar laguku juga ya, dia belajar laguku, dia nyanyi-nyanyi gitu. Jadi tapi aku sama sekali nggak intervensi selama ini untuk apa yang dia rasain, dia harus bikin lagu kayak apa. Makanya tadi aku surprise gitu kalau ini relate sama aku gitu loh, relate sama yang mana nih. Mas Baby kan juga suara vokalis, songwriter juga ya, musisi lah katakan. Anaknya juga ikut-ikut. Apakah ini harapan Mas Baby juga mengikuti jejak ayahnya gitu? Iya pasti lah Mas. Kalau harapan aku harapannya besar banget lah buat Sabila ya, untuk bisa dapat musik. Tapi aku juga gak mau ngecewain mamanya dan papi datang. Sabila ini salah satu siswi yang pintar. Jadi di SMA-nya dia ini secara knowledge ya itu sangat bagus sekali dan di atas rata-rata gitu loh. Jadi aku juga nggak mau ngancurin apa yang udah dia build gitu. Jadi aku tetap kasih pilihan ke dia. Intinya gini, Kak, kalau musik itu udah darahnya kamu. Tapi kalau kamu bisa ekspansi, artinya secara ilmu pengetahuan dan sekolahnya bisa berkembang, papa juga support gitu untuk itu. Jadi apa ya, dua-duanya ini sebenarnya nggak harus jadi siapa yang harus yang terbaik. Karena musik, papa yakin musik itu nggak akan jadi satu paksaan buat kamu di kedepannya di hidup kamu gitu loh. Beda sama kamu belajar. Kalau kamu belajar itu kan memang kamu kuliah gitu ya, kamu ada effort dulu. Tapi kalau musik sih aku rasa pasti dia punya darah pula gitu, dan itu nggak perlu effort nih untuk itu. Jadi tetap kamu jalanin aja. Peran ibu sendiri dalam bakatnya Sabila apa sih? Kan Mas Kapasi vokalis pasti ngajarin juga. Kalau ibu seperti apa? Gila dari papa kan, supportnya ya. Itu harus cerita, bunda gini. Supportnya. Enggak, peran dari mama sendiri dalam bakat kamu dalam bermusik itu apa sih? Hanya mendukung apa? Ya bunda sih pasti ya mendukung banget, apalagi kayak bunda tuh ngasih kalau misalkan jadi musisi kamu harus full package gitu kan. Jadi nggak bisa fokus musik doang, kamu juga harus bisa nge-branding diri kamu. Terus bunda sih sisi apa namanya lainnya selain musik, kayak mungkin main sosial media rajin, kamu gini loh supaya kamu bisa dikenalin lebih banyak orang gini loh gitu. Dan tetap gak rajin ya main sosial media. Kamu sendiri selain fokus nyanyi, mungkin kamu ada cita-cita lain nggak sih selain Ya mungkin kita selain menyanyi. Aku sekarang kan lagi kuliah jurusan branding kan, jadi aku emang suka bisnis, aku juga suka gitu, apalagi sisi marketing. Jadi branding ini yang aku lagi pelajarin tuh tentang bagaimana cara bikin bisnis kamu tuh beda dari yang lain dan laku, dan itu aku juga passion di situ. gimana rasanya jadi anaknya Baby Romeo? Yang punya nama besar di Uni Entertainment. Bersyukur
bersyukur banget sih, tapi kayak pressure-nya juga gede gitu kan. Karena kan papa udah keren banget, apalagi papa udah mulai dari dulu SMA, terus papa orang tuanya bukan musisi, kalau aku kan papanya musisi jadi ada yang bantuin. Kalau papa dulu keren banget papa. Ada kesulitannya sendiri nggak menjalani musik? Kalau dalam bermusiknya paling itu kayak main sosial media, aku tuh nggak pernah terbiasa dari dulu. Nggak suka dia branding diri dia sendiri malah nggak seneng ya. Kayak Instagram posting, Instastory gitu. Instagram postingnya cuma 3. Harus karena bunda yang waktu itu apa namanya awalnya nggak ngebolehin aku punya Instagram, jadi teman-temanku yang lain udah pada punya handphone punya Instagram, aku tuh belum, jadi aku agak telat. Sekarang malahan perlu kan, bunda kayak aduh salah sih, harusnya dulu dikasih aja. Wah sering banget ini mau pakai celana bunda, Oh, kalau dia sepatu sepatu bunda. bundanya sangat ini perempuan tapi kelakuannya dibilangnya yang tetap kakinya kalau duduk ya ngangkat, kadang-kadang bundanya suka marah. Kamu tuh anak perempuan, jangan duduk kayak gitu, itu bunda paling keren. Ya ibu-ibu lah. Kalau sendiri seperti apa melihat anak cewek ngikutin? Iya, aku sih juga kadang-kadang, aduh Sabila kok seperti gitu ya. Maksudnya, cuma nggak disalahin juga ya, karena apa namanya ya udah darah gimana ya gitu. Tapi lama-lama dia bisa Mungkin saya udah cerita mungkin ada cewek di tetap di yang mau PDKT sama cewek, kita nggak mau mama. Cerita lah, maksudnya justru gue harus cerita karena penilaiannya tuh bareng mau mereka gimana, cocok nggak nih, udah checklist semua belum nih. Emang kriteria dari papa sama bunda apa aja sih yang untuk pasangan kamu? Kalau yang aku ingat, papa cuma bilang satu, yang penting cari cowok yang cinta sama kamu. Woy. Itu aja yang paling penting, karena kalau udah cinta ya semuanya dapet Insya Allah. Bunda gitu. Kalau kalau udah baru harus yang ganteng, harus yang ketiga, gitu-gitu baru bunda tuh. Tapi udah pernah pacaran? Udah pernah ada yang ngelolos seleksi bang? Masih Kenapa sama kamu? Yang mereka nanya-nanya ke penyanyi yang lainnya juga. oh iya, iya. Maksudnya biar wartawan Iya, Oh boleh agak mungkin hati-hati aja ya. Jadi kalau misalkan beli, makanya itu aku seleksi dulu sama papa, ini gimana nih? Udah ACC belum sama papa? Kalau udah ACC ya nanti insya Allah aman. Papa gimana? Kira-kira galak apa enggak? Balance sih, jadi galaknya ada, kayak galaknya ada, tapi kalau misalnya punya cowok ya pasti deket sama papa. Si papa tuh pasti deketin, foto, tukar pikiran. Mau banget deketin. Kebetulan gitu. Nah, kebetulan aku berarti udah ACC. Sisi juga itu. Iya. Bisa main musik gitu. Oke. anak sahabat kamu? Anak sahabat kamu? Enggak. Sahabat aku. Ini lagi di Jepang sekolah. Oke, sorry rekan-rekan media, sorry banget ya. Di sini masih ada Kak Kaila, boleh bisa di